Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4E, kelompok 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fatunisa, NIM 23146, dan rekan saya Firda Resti Amelia, NIM 200303156. Di sini kami akan menyampaikan penentuan harga pokok produk metode variable costing. Sebelumnya, apa sih itu penentuan harga pokok produk? Harga pokok produk adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi atau kegiatan yang mengubah biaya bahan baku menjadi produk selesai. Untuk menentukan harga pokok produk terdapat 3 metode, yaitu metode full costing, variable costing, dan metode activity based costing. Metode full costing adalah metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi. Yang kedua, metode variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Yang ketiga, metode activity based costing, yaitu metode penentuan harga pokok produk berdasarkan aktivitasnya. Tetapi di sini kami hanya akan menyampaikan metode variable costing. Subbab metode variable costing di sini antara lain pengertian, elemen, tujuan, manfaat, keunggulan, kelemahan, struktur perhitungan HPP, laporan laba rugi, contoh perhitungan, dan kesimpulan. Pengertian variable costing. Variable costing adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan biaya-biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Elemen variable costing antara lain biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Terdapat 2 tujuan variable costing. Yang pertama, membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba melalui analisa hubungan biaya volume laba untuk pengambilan keputusan jangka pendek. Yang kedua, memudahkan manajemen mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan, serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi di dalam perusahaan. Manfaat variable costing. Yang pertama, bagi pihak internal, perencanaan laba, penentuan harga jual, pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya. Kemudian, bagi pihak eksternal, terdapat 2 manfaat, yaitu yang pertama, penentuan harga pokok persediaan dan penentuan laba. Variable costing mempunyai beberapa keunggulan, yaitu alat perencanaan operasi, penentuan harga jual, alat bantu pengambilan keputusan manajemen, menentukan titik impas atau pulang pokok, dan alat pengendalian manajemen. Sedangkan kelemahan variable costing yaitu kesulitan dalam pemisahan biaya tetap dan variabel. Metode variable costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Struktur perhitungan harga pokok produk didapatkan dari elemen metode variable costing, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP variabel. Penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama, masukkan hasil penjualan. Kemudian, masukkan biaya variabel yang terdiri dari HPP, administrasi dan umum variabel, pemasaran variabel. Kemudian, jumlahkan biaya variabel dan didapatkan jumlah biaya variabel. Kemudian, menentukan laba kontribusi. Cara menentukan laba kontribusi adalah hasil penjualan dikurangi dengan jumlah biaya variabel yang tadi. Kemudian biaya tetap, masukkan biaya tetap yang terdiri dari BOP tetap, administrasi dan umum tetap, pemasaran tetap. Kemudian jumlahkan biaya tetap dan didapatkan laba bersih dari laba kontribusi dikurangi jumlah biaya tetap. Contoh perhitungan. PT Abadi memproduksi tenun dari kayu dengan harga jual per unit 500.000. Biaya produksi antara lain biaya bahan baku 110.000, biaya tenaga kerja langsung 60.000, BOP variabel 30.000, BOP tetap 12 juta per tahun. Persediaan barang jadi, unit persediaan awal 0, unit yang diproduksi 100 unit, unit yang terjual 80 unit, biaya pemasaran sebesar 7 juta, dan biaya pemasaran variabel sebesar 50.000. Cara penyelesaiannya,
Masukkan elemen metode variabel costing, antara lain biaya bahan baku sebesar 110.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 60.000, biaya overhead pabrik variabel sebesar 120.000, didapatkan dari 12 juta dibagi 100 unit. Kemudian didapatkan harga pokok produk sebesar 200.000. Penyusunan laporan laba rugi. Masukkan penjualan sebesar 40 juta yang didapatkan dari harga jual per unit 500.000 dikali 80 unit. Biaya variabel HPP 200.000 dikali 80 unit sebesar 16 juta. Biaya pemasaran variabel sebesar 4 juta. Jumlah biaya variabel sebesar 20 juta. Untuk mendapatkan laba kontribusi, penjualan dikurangi biaya variabel sebesar 20 juta. Kemudian masukkan biaya tetap yang terdiri dari BOP tetap sebesar 12 juta, kemudian pemasaran tetap sebesar 7 juta. Jumlah biaya tetap sebesar 19 juta. Untuk mendapatkan laba bersih, total laba kontribusi dikurangi jumlah biaya tetap. Hasilnya 1 juta rupiah. Kesimpulan, yang pertama, penentuan harga pokok variabel merupakan metode penentuan harga pokok produk yang hanya membebankan unsur biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok. Kemudian, variabel costing mempunyai beberapa keunggulan, di antara lain dapat digunakan sebagai alat perencanaan operasi, penentuan harga jual, penentuan titik impas atau titik pulang pokok, dan alat pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, di samping mempunyai keunggulan, variabel costing mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut adalah kesulitan dalam pemisahan biaya semi variabel, apakah masuk ke dalam biaya tetap ataukah masuk ke dalam biaya variabel, dan tidak diterimanya variabel costing dalam pelaporan untuk pihak ekstern. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak twin kembar.